Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat database. Teman-teman buka aplikasi Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Ketika sudah terbuka, tekan blank desktop database, kemudian isi nama file dengan yang diinginkan. Saya buat nama filenya npm _umkm yang saya pilih. Kemudian tekan create. Di sini sudah muncul untuk database-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan cara membuat tabel, yaitu kita ke menu create, kita klik tabel. Nah, untuk di subjudulnya kita bisa klik kanan mouse dan design view. Nah, tabel name ini contohnya saya mau membuatnya chart of account. Chart of account. Nah, kita di sini tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita menggunakannya underscore. Kita klik OK. Di sini akan muncul field name, data type, dan description. Untuk description ini adalah opsional. Dan untuk field name, contohnya kita akan membuatnya account number. Dan untuk data type-nya itu number. Dan selanjutnya ada account name. Data type-nya saya buat short text dan ada account header number. Data type-nya juga saya buat short text. Nah, di sebelah kiri ini ada semacam kunci, yaitu primary key. Primary key yaitu kode unik yang penggunaannya adalah membedakan data. Kata kunci setiap database. Contohnya nih, kita mau buat account number jadi primary key-nya. Kita tinggal klik field name-nya, terus di tabel design kita bisa klik primary key-nya. Kalau misalnya kita tidak mau yang ini, kita bisa klik sekali lagi untuk menghilangkannya. Nah, untuk tabel-tabel berikutnya, kita akan membuatnya dengan cara yang sama, yaitu tinggal ke create, kemudian tekan tabel, nanti akan muncul tabel-tabel selanjutnya. Nanti tinggal untuk penyesuaian nama tabelnya bisa diisi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, langkah selanjutnya itu membuat relationship. Setelah kita tadi sudah membuat nama-nama tabelnya, teman-teman bisa pergi ke database tools untuk membuat relationship. Nah, tadi tabel-tabelnya saya sudah membuat chart of account, customer, disbursement detail, disbursement header, general journal detail, general journal header, inventory, purchase detail, purchase header, receipt detail, receipt header, sales detail, sales header, sales payment, dan supplier. Selanjutnya kita klik database tool dan kita klik relationship dan juga ada add tables. Nah, kita pilih semua tabel-tabel yang ada di sini untuk dimasukkan ke relationship. Oke, sudah semuanya. Kita geser dulu ini ke bawah. Nah, ini ada beberapa tabel yang kita bisa buat relationship-nya. Yang pertama contohnya seperti chart of account. Ada account number sebagai primary key-nya. Kita tinggal cari untuk foreign key-nya, yaitu ada di general journal detail. Kita tinggal tekan, hold, drag ke arah account number yang ada di general journal detail sebagai foreign key-nya. Oke, kita lepas. Ada enforce referential integrity, kita klik. Dan kita klik juga cascade update related field. Kita create. Nah, sudah muncul relationship-nya. Ada selanjutnya ada customer code. Customer code ini ada di customer sebagai primary key. Dan kita tinggal cari untuk foreign key-nya ada di sales header. Kita tinggal tekan, hold, drag ke sini. Kita klik enforce referential integrity, cascade update related field. Oke. Kemudian ada disbursement voucher, ada di header-nya, kita klik primary key-nya ke foreign key yaitu di disbursement detail. Oke, sama enforce referential integrity, cascade update related field. Untuk tabel-tabel lainnya seperti general journal detail ada transaction number, inventory ada item number, purchase header ada purchase number, receipt header ada receipt voucher, dan sales header ada sales number, sales payment ada reference number, dan supplier ada supplier code. Itu dapat digunakan caranya seperti cara-cara pertama tadi, yaitu dengan drag, lepas, terus tinggal enforce, terus yang update kita create. Nah, untuk tutorial selanjutnya yaitu yang keempat, bagaimana cara kita membuat master form.
Namun sebelum ini biasanya terdiri dari tabel-tabel yang terdiri hanya satu tabel, yaitu seperti chart of account, customer, inventory, dan supplier. Nah, untuk contohnya kita akan membuat untuk chart of account. Kita akan tekan double klik ini, dan untuk membuat master formnya kita buat create dan kita klik form. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian lalu tekan formnya. Nah, di sini sudah muncul untuk formnya. Apabila kita ingin melakukan pengeditan sesuai dengan display besar kecilnya, kita klik kanan untuk chart of account formnya, design view. Nah, di sini kita bisa untuk adjust pada displaynya, bisa blok semua untuk di sini. Nah, kita bisa atur besar kecilnya sesuai yang kita mau. Seperti ini, dan di sininya biasanya kalau misalnya kalian mau buat bagus, underscore-nya bisa dihilangin. Nah, untuk tabel ini bisa di-delete dulu. Apabila ingin menambahkan button command atau tombol action-nya, bisa di bagian design. Nah, kita buat di sini untuk tabel button, command buttonnya. Misalnya kita buat ini. Nah, di sini ada categories dan actionnya. Untuk kategori record navigation ada find next, find record, go to first record, last record, next record, dan previous record. Dan ada juga record operation, ada new record, delete, duplicate, print, save, dan undo. Dan ada form operation, ada apply for, filter, close form, open form, print a form, print current form, reverse from data. Ada juga report operation, application, dan miscellaneous. Nah, kita di sini akan membuatnya untuk previous record. Kita next. Kita pakai bisa dipilih antara text dan picture. Di sini saya akan memilih untuk text. Di sini saya akan membuat namanya previous. Nah, di sini akan muncul logo seperti previous-nya untuk command button-nya, dan selanjutnya saya akan membuat new record. Nah, new record ini terletak di record operation. Kita klik add new record. Di sini saya memilih text. Di sini kita delete. Kita klik add. Di sininya kita buat new record. Save. Nah, kita bisa adjust besar kecilnya. Oke, selanjutnya saya ingin membuat tombol delete, yaitu di record operation juga. Klik delete record, next. Kita pilih text, delete record, finish. Kita adjust lagi sesuai yang kita inginkan. Kita klik lagi untuk, saya ingin membuat save data. Save data ada di save record. Kita klik text, save data, dan ini save record. Finish. Kita adjust lagi. Nah, selanjutnya saya ingin membuat the next button, yaitu ada next record. Kita buat di sini. Kita pakai picture. Next. Oke. Sini juga saya akan menambahkan command buttonnya, itu close, untuk close formnya. Itu di sini saya pilih form operation, ada close form. Nah, kita pilih picture dan ini kita buat close. Nah, untuk button command-nya atau tombol action-nya sudah jadi. Nah, di sini ada juga from, footer, dan header. Kita bisa adjust kalau misalnya mau diperkecil. Dan juga ini bisa diperkecil, perbesar. Nah, di sini kita bisa mendesain atau display sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita akan membuat untuk chart of account-nya, saya mau hilangin underscore-nya. Untuk font-nya saya ingin ganti. Saya pilih untuk
seperti ini dan buat warna hitam. Nah, di sini kita juga bisa buat desain master formnya ya teman-teman. Saya mau buat ini berwarna, jadi saya pilih agak seperti ini. Dan untuk di sini saya memilih warna abu. Di sini untuk previous buttonnya kita ke format untuk mau ganti shape fill atau shape efeknya. Nah, kita di sini buat ini, dan shape effect saya menambahkannya dengan bevel. Selanjutnya juga sama. Kita lakukan dengan hal yang sama sampai ke semua common button. Oke, di sini sudah jadi untuk chart of account untuk master formnya. Apabila kita ingin menambahkan sesuatu, atau misalnya saya ingin membuat dia pop out, pada saat saya klik dia langsung pop out gitu, kita tinggal klik ini, terus di sini ada property sheet, kita klik form, di sini kita scroll ada pop up. Nah, di sini kita klik yes, dan jangan lupa untuk di save. Saya simpan dengan nama chart of account 1. Chart of account 1. Oke, dan sini kita close. Save dulu, kita close. Nah, misalnya tadi yang saya buat adalah chart of account 1. Nah, kita klik. Nah, muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk selanjutnya seperti inventory, supplier, dan lain-lainnya, untuk pembuatan master formnya sama seperti ini. Dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tutorial kelima, bagaimana cara kita membuat transaction form? Caranya itu berbeda dengan master form. Transaction form itu terdiri dari header dan detail. Seperti yang ada di tabel kita, ada di disbursement detail dan headernya, general journal detail header, purchase detail header, receipt detail header, dan sales detail header. Nah, di sini saya akan mencoba untuk di sales header. Kita double klik sales header, kita kemudian ke create. Nah, ada form wizard, kita klik. Di sini kita masukkan untuk available fields-nya, kita masukkan semuanya. Nah, kemudian kita next. Di sini ada layout-nya yaitu columnar, tabular, datasheet, dan justify. Di sini saya akan memilih columnar. Nah, untuk title-nya saya akan mengubahnya menjadi sales form 1. Nah, di sini ada pertanyaan, do you want to open the form or modify the form design? Nah, di sini kita klik modify the form designs. Nah, finish. Nah, di sini sudah muncul untuk sales formnya. Oke, sudah selesai untuk transaction formnya. Untuk sales header, kemudian kita bisa sesuaikan untuk display yang diinginkan. Kemudian bagaimana cara penambahan untuk subform, form untuk sales headernya? Nah, kita klik form design, kita klik panah ke bawah. Nah, di sini seperti ada gambar koran, kita klik, ada tulisan subform, kita klik. Nah, kita bisa meletakkannya di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada pilihan use existing table or queries atau use an existing form. Nah, karena kita membuat tabel, kita klik tabel, next. Nah, karena ini adalah sales header, pasangannya pasti sales detail. Kita klik sales detail, kita masukkan semuanya, kita klik next. Di sini untuk akses dia meyakinkan lagi kepada kita dan kita klik next. Di sini saya ingin membuat sales detail form 1. Nah, kita klik finish. Dan sini akan muncul, nah sudah muncul sales detail form satunya, dan kita bisa adjust display-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan agar lebih rapi dan tertata lagi. Kita geser dulu ini ke sini, kita tarik ke bawah. Ini untuk sales detail form satunya bisa kita delete, kita pindahin ini ke bawah.
Oke, sudah. Nah, kemudian apabila sudah seperti ini, sesuai display yang kita tentukan, kemudian bagaimana cara kita menambahkan combo box pada form ini? Contohnya seperti kita ingin membuat combo box untuk customer code-nya, kita delete dulu customer code-nya, kita pergi ke form design, kita scroll ke bawah, ada table combo box, kita klik, kita letakkan di sini. Nah, di sini ada pilihan. Pertama kita pilih I want to the combo box to get the values from another table or query. Kita next. Di sini kita pilih sales header. Dan next lagi kita masukkan untuk customer code karena tadi yang kita delete adalah customer code. Customer code kita next. Di sini kita bisa pilih customer code. Dan next lagi kita bisa hide key column kalau kita mau menghilangkan atau menimbulkan, kita bisa pilih hide key column, kita pilih hide key, kemudian next. Nah, di sini kita akan memilih store that value is this field. Kita klik customer code, next. Nah, di sini customer code, finish. Nah, di sini sudah ada customer code, combo box untuk customer code-nya. Ini kita bisa adjust ini. Nah, oke, seperti ini untuk combo box customer code. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai seperti ini transaction form-nya, kita bisa menambahkan comment button seperti yang di master form tadi. Kita bisa menambahkannya dengan ini. Ini contoh singkatnya. Previous record, next kita pilih picture, previous, finish. Nah, akan ada muncul logo seperti ini, dan selanjutnya untuk comment buttonnya kita bisa menambahkannya sesuai dengan apa yang kita ingin tambahkan. Nah, selanjutnya untuk comment buttonnya sudah jadi seperti ini. Dan bagaimana selanjutnya cara kita membuat sebuah text box tidak bisa diedit atau tidak bisa melakukan pengeditan. Contohnya kita membuat ke sales number, kita tinggal sales number, klik, terus kita klik design, terus ada di property sheet. Nah, kita cari enable, kita buat no. Nah, sales number sudah tidak bisa dilakukan pengeditan. Nah, kalau misalnya kita mau buat bisa diedit lagi, kita tinggal enable yes. Terus kemudian kita akan membuat existing field pada customer code. Caranya dengan klik form design dan add existing field. Di sini ada customer, sudah ada di sini customer code. Kita tinggal drag. Ini abunya kita delete, kita sesuaikan. Nah, biasanya untuk existing field untuk customer code-nya kita buat enable-nya untuk off. Ke property sheet, enable off. Sedikit lagi kita ingin melakukan desain sesuai dengan keinginan kita ke format, shape fill, kita buat ini kuning, kita buat ini abu. Oke, sudah jadi seperti ini. Apabila kita ingin membuatnya pop out untuk transaction form untuk sales form-nya, kita tinggal klik double. Ini detail kita ganti ke form. Kita buat pop up. Oh, ternyata sudah di pop out. Kita save dan kita close. Nah, kita klik untuk sales form satunya. Nah, akan muncul seperti ini untuk sales formnya. Selanjutnya untuk transaction form seperti untuk general journal akan dilakukan seperti cara yang sama. Oke, kira-kira begini saja untuk tutorial penggunaan Microsoft Access dalam pembuatan database, table, relationship, master form, dan transaction form. Apabila ada kekurangan dalam video saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.